Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini preview pertandingan Liga Champions hari Selasa malam waktu Belanda ya. Jam berapa ini? Jam 18.45. Kalau di Indonesia berarti jam berapa tuh? Kurang lebih hampir jam 1 ya. Jam 1 kurang seperempat dini hari. Partai Villarreal menghadapi Manchester United, partai yang menurut gua cukup unik. Kenapa? Karena Manchester United untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun ini akan tampil tanpa sosok Ole Gunnar Solskjaer yang tidak lagi melatih atau duduk sebagai manajer di Manchester United, tapi digantikan oleh seorang Michael Carrick yang menjabat sebagai ad interim ya. Tim kepelatihan Manchester United ini nyaris sama semua atau bahkan sama semua, tidak ada perubahan. Jadi menurut gue ini cukup menarik untuk disaksikan bagaimana pemain akan bereaksi dengan setelah adanya pergantian kursi manajerial di Manchester United. Balik lagi ke partai menghadapi Villarreal ini, kalau gua ngelihat Villarreal sendiri ini kan di 2 pertandingan terakhirnya di Liga itu masing-masing memperoleh hasil menang 1-0 menghadapi Getafe dan juga 1-1 menghadapi Celta Vigo. Di La Liga sendiri mereka ini kalau tidak salah menduduki peringkat ke 12 sampai saat ini ya. Mentok di papan tengah nih, agak sedikit ke bawah tim yang dilatih oleh Mr. Good Evening Unai Emery. Kalau melihat di partai pertama ya menghadapi Villarreal di Old Trafford, Manchester United cukup kesulitan terutama di babak pertama, di mana Manchester United tampil dengan determinasi yang cukup rendah. Pergerakan pemain pun juga demikian. Yang tinggi adalah tingkat kesalahan dari pemain Manchester United dalam melakukan pergerakan dan juga passing. Sementara Villarreal sendiri sayang ya pada saat itu tidak mampu meraih gol di babak pertama, sekalipun mereka lebih mendominasi, bahkan memiliki beberapa peluang emas ya. Salah satunya yang gue ingat kalau tidak salah dari seorang Danjuma yang mampu diselamatkan oleh seorang David De Gea. Di babak kedua gue ingat betul Manchester United tampil berbeda, determinasi lebih tinggi, tempo lebih tinggi lagi, pemain lebih konsentrasi, tapi justru Villarreal yang mampu mencetak gol duluan. Sebelum Alex Telles mencetak gol cukup indah, volley hasil dari corner kalau tidak salah, dan tentu saja gol di menit terakhir dari seorang Cristiano Ronaldo, umpan assist dari Jesse Lingard ya. Manchester United memetik 3 poin yang menurut gue cukup penting dalam arti untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya Liga Champions. Partai kali ini pun juga cukup penting karena dengan mendapatkan kemenangan di partai ini, maka Manchester United akan meraih poin 10 dan bisa dibilang itu akan jadi poin aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Balik lagi ke Villarreal. Villarreal ada 2 pemain menurut gue yang patut diwaspadai ya. Pertama adalah Paco Alcacer. Ini pemain yang mencetak gol di partai pertama ya. Pemain yang menurut gue cukup bagus teknik dan skillnya. Sebenarnya ada satu lagi ya, striker, seorang Gerard Moreno, tapi masih cedera. Dan pemain kedua menurut gue yang patut diwaspadai juga penyerang lagi-lagi, yaitu adalah seorang Arnold Danjuma, pemain Belanda ya, yang baru saja kembali masuk ke timnas Belanda di bawah Louis van Gaal. Dan gue sempat melihat permainannya secara langsung ketika Belanda menghadapi Gibraltar. Permainannya cukup eksplosif, cukup bagus, mengandalkan kecepatan, speed tinggi, tapi juga tajam, dan ini harus diwaspadai. Dan di pertemuan pertama di Old Trafford pun juga demikian ya. Lini kanan Manchester United yang dikawal oleh seorang Diogo Dalot ini cukup kewalahan menghadapi pergerakan eksplosif dari seorang Arnaud Danjuma, dan ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi di pertandingan hari Selasa malam ya menghadapi Villarreal. Villarreal sendiri juga harus memperoleh hasil nih, akan berusaha untuk memperoleh hasil positif ya, 1 poin atau bahkan 3 poin, karena sekarang ini walaupun mereka duduk di peringkat pertama dengan nilai 7, tapi poinnya ini sangat berhimpit ya dengan Manchester United. Poinnya sama, Atalanta beda 2 poin, dan juga Young Boys, sekalipun Young Boys ini di peringkat terakhir dengan nilai 3, tapi tetap punya peluang ya secara matematis ini untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Sekarang kita bahas Manchester United ya. Ini tampil yang menurut gua sih akan sama, karena juga tim kepelatihannya sama ya. Artinya kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ada beberapa pemain yang masih absen seperti kayak Paul Pogba, Rafael Varane, Edinson Cavani. Ada kemungkinan seorang Luke Shaw juga cedera ya, karena cedera di pertandingan terakhir menghadapi Watford. Kemungkinan juga akan absen, dan pastinya seorang Mason Greenwood yang masih dalam masa karantina karena kan dia positif COVID-19. Sepertinya Manchester United di tangan manajer ad interim
Michael Carrick ini akan kembali menggunakan 4-2-3-1. Wan-Bissaka sepertinya akan mengawal sisi kanan, di mana di putaran pertama tidak bisa bermain karena kartu merah yang dihadapi menghadapi Young Boys ya kan. Sebelah kiri sepertinya Alik Teyes yang akan ditampilkan. Dua back tengah ini ya, ini yang menarik ya. Menurut gue kali ini Eric Bailly akan diberikan waktu karena ini kan salah satu keputusan yang dipertanyakan di zaman Ole Gunnar ya, di waktu Ole Gunnar, di periodenya Ole Gunnar. Kenapa kok Eric Bailly ini tidak dimainkan padahal dia ini siap dari sisi fisik. Dan menurut gue mungkin ketika menghadapi Villarreal ini dia akan kembali lagi menghadapi, ini kalau tidak salah mantan klubnya ya, dari seorang Eric Bailly. Lalu siapa tandemnya? Gue berharap sih sebenarnya seorang Victor Lindelof ya, walaupun sepertinya seorang Harry Maguire yang akan diberikan lagi kesempatan di sana. Kenapa gue sebenarnya lebih serak kalau yang bermain seorang Victor Lindelof? Karena beberapa partai terakhir Harry Maguire bersama Manchester United itu tampilan cukup buruk sekali ya. Puncaknya adalah kemarin menghadapi Watford, 2 pelanggaran yang menurut gue cukup bodoh, terutama pelanggaran nomor 2-nya dia yang akhirnya berujung dengan kartu kuning kedua alias kartu merah. Cuman ya Harry Maguire seorang kapten, gue nggak tahu nih apakah ada keputusan berani yang ditampilkan oleh Michael Carrick dan juga timnya. Kita lihat ya. Ya Harry Maguire menurut gue penampilannya sangat merosot dibandingkan dengan musim lalu. Insya Allah gue akan bikin video khusus tentang Harry Maguire ya. Pindah ke lini tengah, double pivot. Scott McTominay yang tampil tidak cukup bagus di pertandingan terakhir menghadapi Watford. Di tengah rai memang kondisi fisiknya masih belum bagus ya. Jadi kemungkinan Fred yang akan bermain karena Fred tidak bermain ketika menghadapi Watford. Jadi dia lebih fresh. Siapa tandemnya di lini tengah? Gua pikir seorang Donny van de Beek yang tampilan cukup bagus, yang berpenampilan cukup bagus ketika menghadapi Watford. Tampil eksplosif semenjak babak kedua karena dia hanya tampil mulai babak kedua ya. Mencetak gol 1 juga. Bagaimana dia ini tampil cukup mobile, determinasi tinggi. Pergerakan juga bagus, umpan juga bagus, hampir ya bahkan dia kalau tidak salah dapat pemain dengan rating tertinggi kalau tidak salah ya bagi Manchester United. 3 gelandang di tengah menurut gua ini akan menarik ya. Bruno Fernandes tetap akan berposisi di tengah AMC. Di sebelah kanan sepertinya akan ditempati oleh seorang Jadon Sancho yang penampilannya bersama dengan Donny van de Beek di partai terakhir menghadapi Watford juga cukup bagus. Di sebelah kiri, nah ini dia tanda tanyanya ya. Karena seorang Marcus Rashford tampilannya tidak cukup bagus ketika menghadapi Watford. Apakah akan dipercaya lagi? Gua pikir sih mungkin ada perubahan sedikit ya. Nah ini siapa nih? Ada 2, either Lingard atau seorang Anthony Martial. Lingard menurut gua secara pribadi sepertinya sih harus apa ya, diminimalisir tampil bersama Manchester United setelah apa yang ditunjukkan di sosial media ya. Tidak ada respect terhadap klub, tidak menunjukkan seorang profesional ya. Walaupun seorang Anthony Martial juga bukan pilihan yang bagus-bagus banget, mengingat dia sendiri juga masih dalam masa keterpurukan kalau gue bisa bilang, karena penampilannya masih jauh dari apa yang dia pernah suguhkan di Manchester United di masa-masa terbaiknya. Tapi menurut gue sih lebih cenderung untuk menampilkan seorang Anthony Martial daripada seorang Jesse Lingard kalau pilihannya cuma 2. Sementara ujung tombak seperti biasa akan ditempati oleh seorang Cristiano Ronaldo. Partai ini cukup penting bagi Manchester United. Nomor 1, kemenangan akan mengantarkan Manchester United mendapatkan tiket ke babak knockout. Nomor 2, ya sekarang tidak ada Ole Gunnar. Kita bisa lihat bagaimana pemain akan bersikap, bagaimana pemain-pemain ini akan bermain. Akankah mereka bermain setengah-setengah seperti yang ditunjukkan ketika menghadapi Watford, ketika menghadapi Manchester City, ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi you name it ya, Villarreal di babak pertama, Atalanta di babak pertama ketika bermain di Old Trafford, bermain tanpa determinasi, bermain tanpa motivasi. Karena sekarang sudah tidak ada lagi nih Ole Gunnar Solskjaer di tim. Walaupun again tim kepelatihan yang mengambil alih, karena ya siapa lagi kalau bukan tim kepelatihan ya yang mengambil alih secara interim, karena memang tidak ada calon yang siap untuk menggantikan. Dan menurut gue juga cukup riskan kalau seandainya kan calon itu datang dalam waktu yang cukup singkat ini ya. But again, sekarang kita bisa lihat bagaimana, dan gue ya pastinya gue cukup penasaran nih untuk menantikan bagaimana pemain akan bereaksi dengan cara mereka bermain, cara mereka tampil di pertandingan besok Selasa malam menghadapi Villarreal. Kurang lebih demikian ya preview ringan amatiran ala gue. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Bye.